Proses baru output. Tapi orang pemain langsung di output. Dia tidak mau belajar, tiba-tiba ikut ujian. Betul toh? Betul atau tidak? Tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah, dia tiba-tiba ikut ujian ada ijazah. Betul ya? Oh Tuhan, itu mati kita ini, pendidikan hancur. Ya, hancur. Jangan Bapak Ibu pikir SD itu gampang. SD di Australia dengan SD di New Zealand, dia punya guru itu profesor. Ingat, SD di Australia dengan SD di New Zealand, SD gurunya adalah seorang profesor, guru besar, guru yang paling tinggi itu, profesor. Itu SD. Di mana sudah tidak usah ijazah gampang, nanti kita atur. Sudah masuk ikut ujian. Pas mau ijazah, padahal tidak tahu membaca, tidak tahu tulis. Betul ya? Bapak Ibu, jangan pikir kita tolong. Itu kita tolong pas matinya cepat. Jangan pikir itu kita tolong baik, bukan. Kita bilang, oh mati sudah. Itu maksudnya. Bagaimana orang tidak tahu baca masih lulus? Ya, orang mau ini namanya. Begitu. Jadi waktu saya di sana, mereka secara budaya panggil kita bapak. Jadi waktu saya di sana, saya diterima bebas untuk mati. Saya tidak susah makan di New Zealand. 2 tahun saya di New Zealand, saya tidak susah makan. Setiap hari Jumat mereka panggil saya datang sama-sama main, piknik, apa segala macam. Karena kita sama. Yang saya mau cerita bukan itu, yang lain yang saya mau bicara, tapi saya kesana dulu. Aduh, Bapak Ibu diingat bahwa kakak Bumi di belakang. Ya, Parasitus lagi. Nanti saya cerita banyak. Bagaimana caranya saya layani anak Angel di sini. Caranya nanti saya kasih tahu sebentar. Wah ini Pak Martin dia tolong anak Angel di sini bagaimana? Baru kita bicara pendidikan teologi lagi. Karena kemarin Pak Walilo malam sambil makan kasih tahu saya untuk Pak Martin, coba bicara kalau bisa kita desak 20 orang anak yang main pergi di sekolah di STT Walter Post dan kaum profesi PAE, itu kita sudah bicara supaya kita kirim 20 orang ke sekolah. Ini yang tadi malam kita sempat bicara, jadi mohon kita sama-sama ikuti materi ini supaya materi ini bisa memberikan gambaran kenapa pendidikan itu penting untuk kita sekalian. Tadi Bapak hamba Tuhan tanya, ada yang usia di atas 60 kan? Saya dari belakang lihat ini banyak yang katakan 60. Sampai Kak Jomi baru 50. Usia emas. Ya, 50 tahun. Nah, 10 tahun lagi sudah emeritus. Emeritus sudah istirahat atau pensiun. Kita lanjut. Jadi saya akan bicara pendidikan umum atau sekuler dan pendidikan teologi. Antara sebuah harapan dan kenyataan yang ada saat ini. Kita lanjut. Kalau kita mau bicara pendidikan, kita harus jawab 4 pertanyaan utama ini dulu. Apa itu pendidikan? Mengapa itu pendidikan penting untuk kita sekalian? Lalu apa saja masalah pendidikan di tanah Papua hari ini, atau khususnya di Wamena? Kita harus tahu dulu. Lalu yang terakhir, apa tindakan kita? Kalau kita sudah tahu masalahnya seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kan tidak mungkin masalah ada kalau kita diam-diam saja, ya kan? Harus ada tindakan. Tindakan apa yang harus kita ambil? Ini yang saya mau bicara. Jadi kita harus tahu apa itu pendidikan, mengapa pendidikan itu penting, dan yang ketiga adalah apa masalah pendidikan hari ini di Wamena? Apa masalah pendidikan bagi orang Kemejil Indonesia hari ini? Hari ini kita hamba Tuhan kurang. Kita ada masalah di situ. Nanti kita lihat solusinya apa gitu, supaya kita sama-sama bicara. Jadi ini 4 hal ini akan kita bahas sama-sama pada siang ini. Saya tahu bapak-bapak, bapak ibu sudah makan. Setelah makan pasti mengantuk, tapi ya nanti kalau mengantuk tolong yang dulu berdampingan cubit sampingnya sedikit supaya bangun gitu. Bisa kan? Bisa. Ya cubit. Ya, kita lanjut. Tolong jawab jujur.
tolong jawab jujur, khususnya yang sudah punya cucu dan yang masih punya anak kecil, sekolah di SD atau SMP atau SMA, pernahkah bapak-bapak selama COVID-19 ini Bapak Ibu duduk bersama anak dan untuk membantu anak belajar? Yang tadi malam atau beberapa hari ini angkat tangan yang duduk bicara dengan anak 5 menit atau 10 menit, ajak dia saja, adakah tidak angkat tangan? Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak, terima kasih. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan yang paling sederhana. Malam ada duduk sama anak bicara pengetahuan sedikit kan tidak? Gitu. Jangan minta anak kita sekolah dokter, sekolah teologi, tapi duduk sama dia saja tidak. Susah itu. Bisa pahami kan? Betul ya? Oke. Itulah persepsi kita terhadap pendidikan. Itulah cara pandang kita terhadap pendidikan. Orang melihat pendidikan dengan versinya masing-masing. Saya mau bilang satu hal, semua orang bisa bicara pendidikan, tapi ada orang-orang tertentu yang mengerti betul roh pendidikan itu seperti apa. Ya, hari ini kita lihat gambar ini, saya sudah persepsi kita berbeda. Kadang dari pendidikan dia hancur, kita salahkan guru, betul? Betul. Tadi waktu saya tanya duduk malam yang nanti kita tidak, Bapak Ibu tidak jawab. Jangan salahkan guru, karena malamnya Anda tidak duduk dengan anak kecil. Betul toh? Guru itu hanya di sekolah 3 jam, 4 jam itu saja. Malam itu dengan Bapak Ibu. Harusnya ajar baik di rumah. Kalau di rumah bagus, di sekolah akan bagus. Itu 100% otomatis. Di rumah tidak bagus, di sekolah jangan Bapak Ibu mimpi. Tidak akan bagus. Guru akan bilang, aduh ini anak pendeta bawa kepala batu lagi. Maaf. Guru biasa bilang begitu juga, jadi hati-hati. Jangan sampai dia dibilang begitu. Kita lanjut ya, kita lewatkan ini ya. Bukan cewek segala macam itu. Oke. Pendidikan itu sebuah proses kita menjadi sadar dari yang tadi tidak tahu menjadi tahu, dari mungkin kelakuan kurang bagus setelah belajar jadi baik. Hari ini yang pelatihan ini juga peninggalan ini pendidikan juga sebenarnya. Bapak Ibu dididik, diberi informasi yang baru supaya pulang nanti, oh saya harus pelayanan berubah sedikit setelah ikut materi. Ini pendidikan juga. Jadi pendidikan itu manfaatnya besar untuk kita sekalian. Tapi budaya Babel ini ada yang lucu. Saya dengar dalam komunitas keluarga saya kadang-kadang orang bicara lebih, sekolah juga untuk dia punya kepentingan pribadi, itu satu ada yang bilang, sekolah yang duduk nanti ada yang bilang makan sama-sama, dia tidak ingat kita lagi. Ada toh? Ada yang biasa bilang, nanti dia sekolah dengan istri saja, dia tidak akan perhatikan kita. Ada pikiran itu juga ada dalam budaya Bali. Orang bicara, saya ingat, saya secara orang pendidikan saya bilang, waduh ini susah pikir lagi, ya, susah pikir. Lalu orang lain pikir juga begini, kalau misalkan sumbangan mulai kumpul untuk ada satu semua selesai studi, kita kumpul uang, nanti orang begini, kita kumpul uang, nanti dia punya suku yang nama naik lagi. Pikiran-pikiran ini pikiran kerdil, yang kasih mati orang Bali. Pikiran ini harus kasih jauh, tidak boleh ada. Ya, kita sebentar akan bicara, ini Bapak Walino belum datang, karena kita sudah sepakat tadi malam. Kita coba, yang tadi saya bilang, kita coba dorong 10-15 anak yang mahijil sekolah di SMNJV, kita coba supaya hamba Tuhan bisa terpenuhi. Kita lanjut ya. Oke, kata kunci dari pendidikan itu perubahan sikap. Kalau kita sekolah, kita terjadi perubahan sikap, perubahan perilaku. Dalam diskusi pasti kita mengerti banyak hal. Ya, itu pentingnya sekolah. Saya beberapa waktu yang lalu waktu saya S1, saya pulang libur ke sini dari Manado. Saya di terminal, saya dulu dengar anak-anak terminal bicara. Mereka bilang begini, mau sekolah tinggi ke tidak sekolah ke tetap nasi satu piring sama. Wah, saya bilang bisa dengar Bapak Ibu. Adik-adik, waktu saya S1 dulu, saya kemudian datang dari Manado.
Baru saya dengar ada teman-teman yang diskusi di terminal bilang bahwa mau S1 kah, mau sekolah S2 kah, tidak sekolah kah, tetap nasi satu piring sama di rumah. Bukan persoalan itu, pendidikan bukan persoalan itu. Pendidikan itu soal harga diri. Kita harus maju, masa kita mau tinggal tetap terus sama seperti dulu kan tidak, kita harus berubah. Berubahnya ini, pertama perilaku, sikap, ya. Lalu kita lebih dewasa, orang sekolah itu lebih dewasa. Berpikirnya hati-hati, mau bicara juga pikir 2 kali dulu, ya. Apa dampaknya untuk kita kalau saya bicara kalimat ini? Bukan asal tembak, bukan, ya. Lalu yang berikut, pendidikan itu media. Yang terakhir, pendidikan itu alat yang melatih kita untuk mengerti banyak hal. Jadi pendidikan itu penting, Bapak Ibu. Saya lihat kita sekarang kekurangan guru teologi. Saya dengan Bapak, ini kakak saya Jonah, dengan Bapak Rasinus ada kak? Bapak Rasinus, Bapak Rasinus ada, Bapak Melkisedek ada. Kita sedang mengurus sekolah tinggi filsafat STT Rumah Sep, ya, Levinus Rumah Sep. Kita sedang urus. Untuk kelas yang pertama itu kita sudah beberapa hamba Tuhan sedang sekolah ambil, tapi itu pakai kelas Jayapura. Nanti kita sedang urus supaya kita punya kelas sekolah sendiri di sini. Baru-baru kita sudah presentasi, sudah susun semuanya dan sedang teman-teman kerja, mudah-mudahan selesai kita usulkan ke Jakarta supaya sekolah ini cepat turun. Anak-anak kita kasih sekolah di sini itu supaya hamba Tuhan cepat terpenuhi. Hamba Tuhan cepat. Ini dalam rangka ini kita sekarang sedang pikir. Terima kasih Pak John. Kita sedang dorong supaya sekolah ini cepat. Lalu kita dorong anak-anak kita yang suka sekolah STT masuk di situ, dibina, lalu jadi hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan ada ini kosong, sangat kurang. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Pendeta John, Pak Rasinus, Pak Melkisedek sudah pikir jauh untuk hal ini. Jadi terima kasih. Saya juga lihat bahwa ada beberapa hamba Tuhan sudah sekolah di situ. Ada Bapak Wakil Ketua Daerah Bali Tengah, ada Ibu Mary, ada Bapak Lace, Uni, iya, Erius, ada beberapa yang sudah sekolah di situ. Terima kasih. Saya mulai pikir lagi dalam benak saya muncul tanda tanya, kenapa yang tua-tua yang sekolah baru anak muda kemana ini gitu. Jadi saya mulai pikir, padahal nanti kalau mereka sudah usia 65, sudah emeritus kan, jadi melayani kapan? Sekolah tapi kapan melayani? Karena usianya sudah jalan terus. Sementara anak-anak kita tidak ada yang mau belajar teologi. Jadi Bapak Ibu, tugas kita hari ini adalah kita kaum profesi berencana seperti yang tadi sampaikan oleh Pak Walido. Kita setelah acara Bapak Ibu hamba Tuhan, kita akan lanjutkan dengan seminar 2 hari untuk anak-anak SMA kelas 3. Kita akan bikin khusus anak-anak SMA kelas 3. Kenapa? Nanti di situ kita akan tantang dia untuk dia masuk sekolah teologi. Siapa tahu ada yang ambil keputusan untuk masuk sekolah teologi. Itu yang akan kita dorong, kirim ke Jayapura, kirim ke Makassar, supaya kita penuhi hamba Tuhan secepatnya itu. Ini yang sedang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, dukung kami kaum profesi supaya kita bicara cepat. Kita lanjut. Pendidikan itu ada pendidikan informal yang tadi saya bilang. Tadi malam ada dulu guys bicara dengan anak kecil sedikit, itu namanya pendidikan informal. Pendidikan dalam rumah. Bapak Ibu, di Wamena pendidikan kita sedang sedikit agak goyah. Kalau pendidikan di Wamena agak goyah, Bapak Ibu jangan juga sampai bersalahkan guru terus. Bapak Ibu bilang, oh makan gaji buta baru tinggal di kota lagi, atau tidak pernah masuk lagi. Jangan, cukup. Tidak usah. Kalau kita bicara itu terus, masalah tidak selesai. Bisa pahami ya? Kalau kita bicara tentang guru salah, lalu kapan kita bertindak? Kalau kita salahkan guru terus, harus ada kita bertindak. Cara bertindaknya sebentar saya kasih tahu. Ya, itu namanya pendidikan dalam rumah. Kayak tadi saya bilang, ajar anak di rumah,
Kalau guru tidak ajak di sekolah, kasih duduk dia diskusi, ajak dia diskusi. Kita orang Bali ini lucu. Kalau anak bicara, kau bicara apa? Betul atau tidak? Ada kecil baru ribut, diam. Biasa begitu ya? Oh salah, kita salah. Kalau orang Barat, dia ajak anaknya duduk di meja makan, dia diskusi dengan anak bicara dia dengar. Kalau kita, kau bicara apa? Anak kecil baru tidak tahu kau dia. Cara begitu tidak bagus. Kita tidak menghargai dia punya psikologinya. Dia sedang bertumbuh, ingin tahu banyak. Tiba-tiba kita potong. Oh ini dengan begitu. Dia itu bahaya. Sebenarnya yang merusak anak adalah kita sendiri di rumah. Justru itu kalau anak bicara, beri kesempatan kepada dia untuk dia bicara saja. Silakan. Begitu. Itu pendidikan dalam rumah. Lalu pendidikan non formal itu pendidikan yang kursus. Bapak Ibu pernah ikut kursus toh? Ada kursus BVI yang biasa lakukan BVI, ada lembaga-lembaga LSM yang lakukan pelatihan, itu namanya non formal. Lalu ada pendidikan formal, yaitu sekolah teologi seperti STT Jeffrey, STT Rumah Sep, STIMI Gagam Muamena, YAPIS, ya SMA, SMP, SD, itu namanya pendidikan formal atau pendidikan secara resmi, punya kurikulum, ya, punya aturan, pemerintah atur, sekolah-sekolah jalan. Itu disebut dengan pendidikan formal. Kalau non formal, Bapak Ibu ikut kursus, ya. Hari ini kita ikut seminar pencerahan, ini sebenarnya non formal juga. Ini pendidikan non formal. Bapak Ibu dapat pengetahuan tambahan, bagaimana khotbah yang baik, integritas hamba Tuhan itu bagaimana. Itu hari ini kita dapat dan kemarin, ya. Oke, di Wamena ini lucu. Saya mau tanya Om Martin Tabun yang sudah pensiun jadi. Belum kan? Ada guru lagi sini selain Om Martin Tabun yang katakan dulu. Guru. Bapak Pendeta tadi pagi bilang harus ada proses, kalau masih ingat. Saya duduk di belakang sana, tapi Bapak Pendeta bicara materi yang saya mau bicara. Bapak Pendeta tadi pagi. Dia bilang apa? Yang penting itu adalah proses. Wamena lucu pendidikan. Di gunung ini, bukan Wamena saja, di gunung ini tidak ada input, tidak ada proses, tiba-tiba langsung out, tiba-tiba lulus. Waduh, Tuhan Yesus. Proses, padahal yang paling penting apa? Proses. Kalau prosesnya bagus, auto pasti bagus, tidak usah takut. Tapi kita sudah tolong dia, kasihan, kasih lulus. Aduh, itu kita bunuh orang. Itu sedang terjadi di pegunungan ini. Jadi waktu masuk di Uncen, saya beberapa kali ikut pertemuan pimpinan PTS seperti Sentana Papua dan Papua Barat di Jayapura di Hotel Orex Sentani. Baru ada materi disampaikan, baru ada dosen Uncen satu duduk di samping saya, baru dia bilang ABC ini, Pak Martin. Pak Martin anak Wamena tuh, betul. Saya dari Wamena. Pak Martin tahu SMA lulusan Wamena itu masuk di apa? Uncen yang lolos karena nilai rapornya bagus tanpa tes, ternyata tidak bisa baca. Ini sungguh mati, ini saya bicara serius. Masuk Uncen tapi tidak tahu baca. Waduh, saya sebagai anak Bali saya malu sekali, jujur aja. Karena ini pertemuan pimpinan perguruan tinggi, baru orang bisik saya pelan tapi yang tusuk betul, jadi sakit sekali. Pelan tapi tusuk kok jadi saya sakit. Pak Martin anak Wamena, oh iya saya anak Wamena. Itu banyak anak Wamena tidak tahu baca. Aduh Tuhan, tolong. Ya. Ini baru-baru tahun lalu saya ikut pelatihan di Horex Sentani. Baru pertanyaan itu muncul dari dosen Uncen untuk saya. Jadi yang kita harus benahi, mau sekolah teologi kah, mau sekolah sekuler kah, pendidikan dasarnya kita perbaiki baik dulu. SD, SMP kita perbaiki dulu. Kalau itu bagus, di atas itu akan bagus, percaya saja. Selama di bawah hancur, jangan mimpi kita punya anak mau bagus. Biar sudah pergi universitas ternama juga tidak tahu baca. Ini baru tahun lalu. Saya yang jauh juga temukan setiap tahun di STIMI.
kita tes, kita tahu baca, akhirnya kita terima, baru 1 bulan kita kuliah stop dan ajar membaca. Halo Bapak Ibu dengar kan? Ya, di sini sudah mahasiswa, tapi setelah kita tes, kita temukan 10 atau 20 orang tidak tahu baca. Saya bilang, John, kasih tahu teman-teman, bikin ajar orang membaca dan menulis ulang 2 minggu atau 3 minggu. Baca ini dia pusing, dia ajar orang. Pertanyaannya, kalau saya kasih keluar orang, siapa yang nanti dikasih juga toh? Aduh, pusing. Jadi saya terima masalah dari bawah, naik kita pusing di atas. Tolong Bapak Ibu, didik baik di rumah. Saya minta kalau SD di Wamena di Pegunungan hancur, pendidikan di rumah harus kasih kuat.